kayak gitu. Mending mahasiswa mending investasi saham gitu. Kalau menurut saya. Oke, jadi tapi balik lagi harus punya pemahaman lebih kan. Kalau mindset itu adalah suatu fondasi yang dimana kita sebagai mahasiswa perlu mindset yang lebih jauh lagi atau lebih tinggi. Yang artinya kita harus punya mindset yang dari segi money manajemennya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Investor, selamat datang di Talk Invest. Ngobrol santai, cuan maksimal. Nah, apa sih Talk Invest ini? Buat yang belum tahu nih, Talk Invest merupakan podcast resmi dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (UGJ) yang menjadi wadah di mana kita di sini bakal membahas strategi, edukasi, dan juga literasi keuangan yang relevan bagi mahasiswa di zaman sekarang. Nah, untuk episode kali ini kita bakal mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu ngopi atau nabung saham, lifestyle baru untuk mahasiswa melek finansial. Nah, kita akan membahas bagaimana bisa mulai berpikir secara cerdas soal literasi keuangan tanpa harus kehilangan gaya hidup dan juga gak ketinggalan soal investasi tentunya. Nah, sekarang sudah hadir nih bersama kita ada Kak Fikri Firmansyah selaku manajer teknikal dan juga Kak Angga Artato selaku staf fundamental. Nah, tentunya mereka berdua ini nggak kalah jago nih soal analisa sahamnya. Nah, yang sekarang bakal menemani podcast kita hari ini yang juga terkait dengan cara pandang atau perspektif gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup yang produktif secara finansial. Selamat datang untuk Kak Fikri dan juga Kak Angga. Oke, baik, kita bakal mulai sesi pertanyaannya. Untuk Kak Angga sendiri nih, sebenarnya apa aja nih tantangan yang paling sering biasanya dihadapin sama mahasiswa dalam mengelola keuangannya untuk kebutuhan harian dan juga untuk investasi tentunya? Silakan. Terima kasih ya, saya sebelumnya pertanyaan yang sangat bagus tentang mengelola keuangan ya berinvestasi. Intinya sih bukan untuk mahasiswa tapi untuk semuanya. Mengelola keuangan itu kita harus membedakan antara keinginan dulu dan sama kebutuhan. Contohnya kita ingin membeli suatu produk nih. Kita tunggu dulu dalam waktu seminggu kita benar-benar butuh atau enggak. Kalau dalam seminggu kita gak butuh, mending uangnya disimpan atau diinvestasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa juga mencatat setiap pengeluaran kita nih. Contohnya kita jajan apa, terus jajan yang paling kecil, mau permen, mau apa, mending dicatat biar arus keuangan kita itu tahu tuh jebloknya di mana, kayak gitu sih. Oke, mungkin untuk Kak Fikri gimana? Mungkin dari segi keuangan untuk atau biasa kita sebut sebagai money management yang dimana tadi udah disebut sama Mas Angga bahwa segala pengeluaran harus dicatat. Nah, itu termasuk dari segi money management yang dimana mahasiswa seperti yang kita tahu bahwa lifestyle-nya itu terlalu tinggi. Nah, biasanya mereka itu terlalu boros dalam segi pengeluaran seperti nongkrong-nongkrong yang nggak penting kayak gitu, lifestyle yang tinggi, pembelian barang yang bersifat tidak penting seperti itu. Nah, tantangannya itu balik lagi tadi sama seperti Mas Angga gitu. Oke, jadi buat sobat investor, ketika ingin membeli sesuatu, ingat dulu kebutuhannya ya berarti ya. Tuh, Apakah benar ya kita main dulu kongsi sebelum gengsi. gengsi. Jadi, dan juga jangan lupa untuk dicatat ya pengeluaran dan kemasukannya. Untuk kita tahu nih apakah kita ini boros atau enggak, ini kan. Kan mengelola keuangan itu antara pemasukan kita sama pengeluaran tuh. Si pemasukan sama keluaran bagaimana. Jadi dicatat supaya tahu. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin dari segi berinvestasi, apakah jika kita sebagai mahasiswa nih ingin berinvestasi tapi anggarannya sangat terbatas atau minim, ada strategi enggak nih kira-kira dalam berinvestasi yang bisa diterapin oleh mahasiswa? Apakah ada aturan kayak 50% untuk kebutuhan, 30 untuk investasi, atau 20 untuk lifestyle? Mungkin dari Kak Fikri dulu.
Boleh, terima kasih atas pertanyaannya. Yang seperti kita tahu bahwa mahasiswa itu kebanyakan mahasiswa dana, keuangannya itu dari hibah orang tua, yang di mana, hibah orang tua itu kita harus memaksimalkan atau mengoptimalkan dari untuk berbagai sumber, pendanaan seperti investasi, kebutuhan, pokok kayak gitu. Nah, dari segi metode itu dari 50, 30, 20. Nah, 50-nya itu untuk kebutuhan pokok dan 30-nya untuk investasi dan 20-nya itu untuk lifestyle atau jajan. Tapi bisa dibalik antara lifestyle sama investasi. Bisa investasi jadi 20, lifestyle bisa jadi 30, kayak gitu. Paling seperti itu. Oke, untuk Kak Angga sendiri gimana strateginya? Yang tadi diucap oleh Mas Fikri betul, itu sangat, ideal porsinya 50, 30, sama 20 ya. Tapi menurut saya buat seorang mahasiswa ya, kan mahasiswa itu relatif umurnya masih muda Kak, ya, mentalnya masih kuat ya. Bagusnya sih kisaran buat investasi itu 80%, terus, buat lain-lain konsumtif 20%. Contohnya punya uang 10 juta, 8 juta buat investasi, 2 jutanya untuk konsumtif gitu. Karena kan, mahasiswa itu masih muda, jadi masih punya mental yang bagus lah. Kalaupun, investasinya loss, kan masih muda, masih bisa bekerja gitu Teh. Oke, jadi lebih punya mental yang kuat dan juga masih ada, pengalaman yang bisa didapat dah dari investasi tersebut. Terus kan, no risk, tidak ada resiko, tidak ada kekayaan tuh Kas. Jadi walaupun rugi pun masih bisa punya waktu yang panjang untuk belajar lagi, Iya, ya kan? kalau buat seorang mahasiswa. Ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya mungkin instrumen apa aja nih yang kira-kira cocok buat mahasiswa tadi setelah dipaparkan sebelumnya, yang kira-kira, punya return yang bagus dan juga risikonya yang bisa ditoleransi lah oleh mahasiswa. Mungkin untuk Kak Fikri sendiri. Boleh, untuk instrumen yang saya ketahui yaitu ada 3. Yang pertama itu reksadana, yang kedua ada instrumen saham, dan yang ketiga itu ada emas digital. Nah, bagi kita sebagai investor pemula itu disarankan untuk memilih instrumen reksadana, karena dari reksadana itu dana kita tidak perlu mendalami dari segi, pemahaman, investasi seperti analisis fundamental, analisis teknikal. Nah, itu di reksadana itu kita tidak perlu mendalami lagi karena udah ada yang, mengelola dana kita, yaitu manajer investasi seperti itu. Nah, untuk saham, yaitu saham yang artinya, lebih tinggi return-nya. Jadi untuk mahasiswa yang udah punya pemahaman lebih dari segi pemahaman investasinya, boleh terjun ke instrumen saham seperti itu. Kalau untuk emas digital, nah untuk emas digital itu yang harganya stabil atau stagnan, yang di mana ke depannya itu bakalan ada kenaikan terus. Nah, itu boleh disaranin ke emas digital seperti itu. Balik lagi tergantung pemahaman kita sendiri, apakah mau reksadana, saham, atau emas digital, paling itu. Oke, mungkin dari segi risikonya nih, kira-kira apa aja nih dari ketiga instrumen investasi tersebut? Oke, untuk reksadana nih resiko reksadana itu bisa terbilang lebih rendah dibanding instrumen lainnya, karena dana kita itu sudah dikelola oleh pihak manajer investasi, yang di mana manajer investasi itu, punya potensi atau strategi yang lebih dibilang paham dari segi investasinya. Nah, jadi kita tidak perlu, pemahaman lebih di reksadana itu. Nah, untuk saham, saham itu tergantung, jenisnya. Ada yang resikonya rendah, tinggi, dan sedang kayak gitu. Lalu dan untuk, resiko di emas itu terbilang resiko sama seperti reksadana, rendah atau tengah-tengah, moderat, kayak gitu. Paling seperti itu. Oke, untuk Kak Angga sendiri gimana nih? Instrumennya apa aja nih kira-kira yang cocok buat mahasiswa? Yang tadi dibilang Mas Fikri jelas ya, yang dijelaskan reksadana itu untuk apa dan cara kerjanya bagaimana. Tapi untuk, seorang mahasiswa ya, kita bisa melihat dulu profil resikonya tersebut, seorang itu, orang itu konservatif, resikonya yang rendah atau moderat, yang menengah, atau agresif. Tapi
Kalau menurut saya, buat seorang mahasiswa itu mendingan saham. Iya kan mahasiswa masih berkecimpung di dunia edukasi, masih bisa belajar tuh tentang saham. Kalau reksadana kayaknya buat soal umum lah, buat umum kayak bukan mahasiswa tuh kayak gitu. Mending mahasiswa mending investasi saham. Kalau menurut saya. Oke, jadi tapi balik lagi harus punya pemahaman lebih kan kalau soalnya dari segi analisis fundamental sama teknikal kayak itu. Oke, berarti saham pun menarik lah buat dipelajarin buat para mahasiswa. Iya. Kan istilahnya kalau reksadana ya kalau istilahnya dari game dari permainan itu gak ada susahnya lah, terlalu gampang kan. Reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang mana kita cuma menyetor doang. Dan di saham juga para mahasiswa mungkin bisa mendapat keuntungan lewat capital gain dan juga dividen tentunya ya. RUPS juga ada Pak. Iya, bisa menghadiri RUPS juga untuk ikut serta dalam kepemilikannya dan betul lumayan untuk jajan juga dari dividen tentu. Oke, selanjutnya mungkin soal uang, apa peran mindset dan juga konsistensi dalam menjalankan investasi sambil kuliah nih? Mungkin dari Kang Angga dulu. Untuk mindset berarti pola pikir ya. Ya. Ini bukan untuk mahasiswa doang sih, ini mencakup semuanya. Mindset untuk investasi kita harus punya mindset sabar. Yang pertama itu konsistensi, terus jangan punya mindset yang ingin cepat kaya. Karena kan investasi itu kayak maraton tuh, jalan pelan-pelan kan, nggak kayak lari cepat kayak gitu. Sama trading juga jangan ingin mempunyai mindset cepat kaya. Kalau trading biasanya itu pola pikirnya itu serakah, makanya banyak yang loss. Jadi bertahap lah. Kita kan investasi mengharapkan return atau bunga kan, yang mana bunga itu kan menggulung compounding. Jadi butuh waktu lama, ya minimal 5-10 tahun lah untuk berinvestasi. Oh, dari Kak Fikri sendiri gimana tuh? Tentu saja mindset itu adalah suatu pondasi yang dimana kita sebagai mahasiswa perlu mindset yang lebih jauh lagi atau lebih tinggi, yang artinya kita harus punya mindset yang dari segi money manajemennya kayak gitu, money management yang benar, terus mindset dalam segi perilaku, tingkah laku. Nah, kalau misalkan untuk mindset berinvestasi itu tentu saja kita sebagai mahasiswa harus punya pemahaman lebih dari segi analisis fundamental, teknikal, dan kayak itu. Paling itu sih, dan yang dikatakan sama Kak Angga itu betul. Oke, jadi buat sobat investor nih, sebelum menjalankan investasinya, pelajari dulu metode analisanya ya, seperti fundamental dan juga teknikal. Jangan FOMO, jangan ikuti teman. Dan juga jangan FOMO, karena nggak ada yang instan tentunya. Ada Semuanya butuh prosesnya. Dan juga harus banyakin sabar ya, pastinya. sabar sama jangan melihat keuntungannya tapi harus dijalani proses. Iya, dari segi konsistennya juga, segala itu kegiatan harus dicatat, jangan serakah intinya kalau misalkan melakukan investasi sama trading. Biasanya sih orang-orang trading tadi yang udah disebutin sama Kak Angga tuh, suka pada serakah, itu, iya, paling itu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah nih untuk dari Kak Fikri atau Kak Angga bergabung ke dalam komunitas investasi atau mengikuti kelas berbayar terkait investasi atau pengelolaan keuangan? Mungkin dari Kak Fikri sendiri. Boleh, jadi saya itu pemahaman dari segi fundamental atau dari segi pasar modal, maksudnya tuh dari segi pasar modal, awalnya itu diajak teman yang bernama Kak Angga. Nah, jadi sebelum masuk ke GBay itu, saya itu tidak tahu apa-apa tentang pasar modal itu. Nah, semenjak ada Angga ngajak saya, jadi otomatis saya belajar terus dari segi buku, berbagai sumber seperti YouTube, buku, kayak itu. Nah, jadi belajar dan lama-lama kelamaan, pemahaman saya lumayan, cukup lumayan, ya bisa dibilang lumayan sih, gitu. Dan akhirnya ya banyak mendapatkan pengalaman dari kegiatan SPM, kegiatan lomba-lomba kayak gitu, dan masih banyak lagi
yang tidak bisa saya sebut, seperti itu Albia. Ya, baik untuk Kak Angga sendiri gimana nih? Kalau dari saya kan berkecimpung di market itu dari tahun 2021. Pertama sih saya seorang trader karena basic saya di technical analysis. Saya trading di market forex pas itu. Yang mana saya mengikuti komunitas Astronaci, yaitu astrologi dan Fibonacci yang diajari oleh Master Gema tuh banyak di YouTube. Masuk komunitas itu lumayan sih bayar, lumayan gede. Nah, setelah saya mengikuti komunitas itu yang tadinya saya trading sering loss terus loss konsisten ya. Sekarang pas udah melihat pembelajaran beliau mulai bisa apa sih itu keuntungan profit, nah bisa profit lah walaupun enggak besar. Terus pas waktu itu saya kan sambil kerja, jadi yang mana kan trading itu harus mempunyai waktu kan buat time ya. Saya kerja jadi udah gak dilanjutin foreknya, malah masuk ke dunia saham investasi karena untuk jangka panjang. Masuklah ke GBay ini di Swagati itu. Itu Ya, berarti dari segi Kak Fikri maupun Kak Angga juga sangat sampai sekarang pun masih belajar ya? Iya, nggak benar tetap belajar. Tetap. Dan juga banyak juga ya manfaat yang bisa diambil ya? Iya, tanya saja dari segi pengalamannya juga, dari segi pembelajaran kan kita di GBay ini menyediakan kegiatan piket tiap hari. Nah, di tiap hari itu kan sudah ada pembelajaran tentang investasi. Nah, dari situlah kita sama Mas Angga ini mendapatkan ilmu baru tuh dari berbagai anggota GBay lainnya seperti itu. Terus kan di GBay ini kita bisa mengikuti lomba kan dapat juara gitu. Yang sekarang kan alhamdulillah Mas Fikri sama saya lagi pelatihan WKPS. Selamat Mas. Jadi kan berkat dari GBay juga. Oke, jadi buat sobat investor untuk belajar investasi itu mudah. Jadi banyak sekali sumbernya dari Kak Fikri atau Kak Angga sendiri itu bisa dari YouTube atau mengikuti pembelajaran langsung ya kan buku juga ada. Ya bahkan buku pun juga bisa kita pakai buat metode pembelajaran tentunya. Ya kan? Atau kalian bagi mahasiswa yang ingin mempelajari tentang dunia saham boleh datang ke KSE Ya, ke Galeri Investasi UGJ ya di kampus kami. Intinya untuk mendapatkan ilmu-ilmu juga yang bermanfaat pastinya betul. Dan juga sekalian membangun relasi tentunya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapat. Nah, sekarang untuk Kak Fikri sendiri bagaimana strategi investasinya untuk ke depan nih? Karena kan sebagai mahasiswa juga kan ya. Nah, jadi untuk strategi investasi untuk ke depan masa depan itu kita harus menyiapkan dana tambahan atau dana dingin, yang artinya dana dingin itu tidak dipakai untuk kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pokok kayak gitu. Nah, untuk strateginya itu yang pertama itu konsistensi, disiplin, dan terus belajar tentang pemahaman investasi yaitu pasar modal seperti itu. Adrian, strateginya seperti itu, paling seperti. Yang untuk Kak Angga sendiri gimana nih untuk planning ke depannya? Untuk planning ke depan sih sekarang kalau di saham saya lagi megang ya. Kalau sekarang saya lagi trading sekarangku lagi nyari modal dulu sedikit-sedikit di kripto yang mana nanti keuntungannya itu bisa diinvestin ke saham. Karena kan kalau trading di saham tuh kan ya saham tuh kan per lotnya mahal kan, butuh modal besar lah untuk seorang mahasiswa. Jadi nyari yang murah-murah gitu. Jadi trading dulu, nanti hasil keuntungan dari trading baru diinvest gitu buat jangka panjang. Untuk Kak Fikri sendiri sekarang tingkat berapa nih Kak? Oh boleh tahu nih. Tingkat 3 semester 6. Oke, Ya, sama seperti Mas Angga. sama. Nah, jadi buat sobat investor nggak ada halangan atau hambatan ya, walaupun kita sebagai mahasiswa juga bisa tetap berinvestasi juga tentunya sambil menjalani aktivitas perkuliahan pastinya. Dan siaran ini podcast kali ini sangat membuka wawasan juga, sangat menarik karena banyak
hal-hal yang didapat, insight-insight yang menarik tentunya. Dan buat kamu yang lagi dengerin nih podcast dan obrolan kita dari awal sampai akhir, terima kasih tentunya. Karena nyatanya melek finansial itu nggak harus nunggu lulus atau kerja dulu, karena bisa dimulai dari sekarang dan juga dari hal-hal yang kecil tentunya. Dan ingat ya, sesekali ngopi itu boleh kok, asal jangan lupa buat isiin buat berinvestasi dan masa depan kita. Karena investasi itu bukan soal uang yang besar, tapi juga soal kebiasaan yang baik tentunya. Thank you nih buat para penonton yang udah hadir, dan juga Kak Angga dan juga Kak Fikri yang udah meluangkan waktu yang untuk sharing bersama kami di sini. Dan juga jangan lupa buat teman-teman buat like, subscribe dan juga komen di YouTube channel kami. Sampai jumpa di episode-episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan jaga dompet, jaga masa depan. Terima kasih.